Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 penilaian akhir semester 1. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, terjadinya dormansi biji pada tanaman dipengaruhi oleh adanya hormon asam absisat. Nah, dampak positif dari dormansi biji di sini adalah, jadi dormansi biji itu di mana biji dalam keadaan tidur. Jadi belum mengalami perkecambahan. Lalu apa sih fungsinya dormansi di sini? Fungsinya adalah agar tanaman bisa terlindungi dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 2, tanaman Sri Rejeki diletakkan di dalam rumah dekat dengan jendela. Nah, setelah beberapa hari terlihat ujung batang tanaman Sri Rejeki cenderung membelok ke arah datangnya cahaya matahari. Peristiwa tersebut terjadi karena, jadi tanaman, kenapa kok bisa biasanya membelok ke arah datangnya cahaya matahari? Karena bagian tanaman yang terkena oleh cahaya matahari secara langsung, hormon auksinnya akan terurai. Nah, hormon auksin sendiri fungsinya untuk pembelahan sel. Jika hormon auksin pada tanaman itu berkurang, maka tanaman pemanjangannya akan terhambat. Berbeda dengan daerah yang tidak terkena matahari secara langsung. Auksin di sana jumlahnya masih banyak, makanya lama-kelamaan tanamannya ini akan tumbuh melengkung. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Auksin pada bagian batang yang terkena sinar matahari akan terurai. Nomor 3, perhatikan ciri-ciri siklus hidup hewan berikut. Yang pertama, mengalami tahap telur, nimfa, kemudian imago. Hewan mudanya mempunyai bentuk mirip dengan hewan dewasa. Ukuran hewan muda lebih kecil daripada ukuran hewan dewasa dengan perbandingan tubuh yang berbeda. Nah, contoh hewan yang memiliki ciri-ciri khusus hidup seperti contoh di atas adalah, nah di sini dia tahapannya telur, nimfa, kemudian langsung imago. Nggak ada tahapan kepompong atau tahapan pupa. Nah, kalau nggak ada tahapannya pupa, berarti di sini adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, contoh dari metamorfosis tidak sempurna itu adalah bagian E, walang sangit. Nomor 4, pada percobaan perkecambahan, biji jagung dikelompokkan menjadi 2 bagian. Masing-masing kelompok ditanam dalam pot berukuran yang sama dan setiap hari disiram dengan volume air yang sama. Kelompok 1 diberi pupuk X dan kelompok 2 diberi pupuk Y. Jumlah kecambah yang tumbuh pada kelompok 1 ternyata lebih banyak daripada kelompok 2. Dari percobaan tersebut, kesimpulan yang dapat dibuat adalah, jadi percobaannya ini semua perlakuan dibuat sama kecuali pemberian jenis pupuk. Nah, ada pupuk X dan juga pupuk Y. Untuk kelompok 1 diberi pupuk X, kelompok 2 diberi pupuk Y. Nah, ternyata hasilnya yang lebih bagus pertumbuhannya atau perkecambahannya adalah pupuk X. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan pupuk X lebih baik daripada pupuk Y. Jawabannya yang A. Nomor 5, cermati beberapa fungsi hormon pertumbuhan berikut. Hormon yang memiliki fungsi-fungsi tersebut adalah, jadi fungsinya di sini untuk membantu pembentukan buah tanpa biji, lalu merangsang pembentukan buah dan bunga, mencegah rontoknya daun, bunga dan juga buah, dan merangsang pembentukan akar lateral dan serabut akar. Dari kata kunci di atas yang awal ada buah tanpa biji. Jadi jangan sampai salah ya, ini bukan hanya giberelin. Jadi giberelin dan auksin itu mereka keduanya memiliki fungsi yang sama, bisa membentuk buah tanpa biji. Nah, di sini kita cek yang nomor 4, merangsang pertumbuhan akar lateral dan serabut akar. Berarti di sini lebih ke ciri dari hormon auksin. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 6, peran H2O dalam proses fotosintesis adalah, ingat ya, fotosintesis itu ada 2 tahapan, ada reaksi terang dan juga reaksi gelap. Nah, untuk H2O ini digunakan pada saat reaksi terang, utamanya pada tahapan non-siklik. H2O akan dipecah dalam proses fotofosforilasi menjadi H+, kemudian oksigen dan juga elektron. Nah, elektronnya di sini digunakan sumber energi untuk proses non-siklik. Jadi jawabannya adalah yang A.
Nomor 7, grafik yang menunjukkan hubungan antara aktivitas enzim katalase dan suhu adalah enzim katalase itu adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah hidrogen peroksida H2O2 menjadi oksigen dan H2O. Nah, enzim ini hanya bisa bekerja pada suhu optimum. Suhu optimumnya berapa? Sekitar 30 sampai 40. Nah, di sini di grafiknya yang menunjukkan suhunya sekitar 30 sampai 40 derajat itu adalah grafik yang bagian C. Nomor 8, proses yang terjadi pada tahap regenerasi pada siklus Calvin adalah, jadi siklus Calvin itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama tahapan fiksasi, kemudian tahapan reduksi, dan yang ketiga adalah tahapan regenerasi. Jadi untuk yang B, pengubahan molekul 3 fosfogliserat menjadi 1,3 difosfogliserat, ini adalah tahapan reduksi. Lalu untuk yang C, pengikatan CO2 oleh RuBP membentuk molekul 3 fosfogliserat adalah tahapan fiksasi. Dan yang D, pembentukan kembali molekul RuBP adalah tahapan regenerasi. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Nomor 9, cermati beberapa peristiwa pada fotosintesis berikut. Nah, proses yang terjadi pada reaksi terang fotosintesis ditunjukkan oleh angka. Oke, jadi yang pertama di sini ada fotolisis air. Fotolisis air itu terjadi pada reaksi terang. Yang kedua, pembentukan glukosa. Nah, kalau pembentukan glukosa itu terjadinya pada reaksi gelap. Yang ketiga, pengikatan oksigen dari udara. Tidak ada ya pengikatan oksigen dari udara karena proses fotosintesis justru membutuhkan karbon dioksida. Yang nomor 4, pembentukan ATP dan NADPH adalah proses dari reaksi terang. Yang kelima, penyerapan energi cahaya oleh klorofil. Betul di sini, dia juga termasuk ke dalam reaksi terang. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah 1, 4, dan 5. C. Nomor 10, perhatikan reaksi pada respirasi aerob berikut. Nah, berdasarkan reaksi tersebut, tahapan yang terjadi pada bagian X beserta zat-zat yang dihasilkan pada angka 1 dan 2 secara berturut-turut adalah, jadi di sini di gambar itu dari glukosa kemudian menjadi asam pirufat. Nah, kalau glukosa menjadi asam pirufat berarti X itu adalah proses glikolisis. Kemudian asam pirufat ditambah dengan koenzim A. Nah, ketika asam pirufat ditambah dengan koenzim A berarti ini adalah proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, proses ini menghasilkan NADH. Jadi yang nomor 1 itu adalah NADH. Sedangkan nomor 2 hasil utamanya di sini adalah asetil-CoA. Jadi secara berturut-turut X 1 dan 2 adalah glikolisis, NADH, dan asetil-CoA. Jawabannya yang B. Nomor 11, pernyataan yang benar mengenai karakteristik yang dimiliki oleh DNA adalah, jadi yang pertama di sini DNA tersusun atas gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Di sini kurang tepat ya karena DNA itu tersusun dari gula deoksiribosa. Yang B, DNA memiliki struktur panjang yang terdiri atas rantai ganda terpilin. Betul ya, dia terdiri dari rantai double helix. Yang C, basa nitrogen pada DNA dari golongan purin terdiri atas sitosin dan timin. Bukan, kalau purin itu terdiri dari adenin dan juga guanin. Yang D, basa nitrogen pada DNA dari golongan pirimidin terdiri atas adenin dan guanin. Nah, ini juga kurang tepat. Harusnya kalau pirimidin itu terdiri dari timin dan juga sitosin. Yang E, basa nitrogen pada DNA selalu dihubungkan dengan basa timin oleh 3 ikatan hidrogen. Bukan ya, kalau adenin dan juga timin itu dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Sedangkan sitosin dan juga guanin itu dihubungkan dengan 3 rantai ikatan hidrogen. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 12, nukleotida pada struktur DNA di samping berjumlah. Jadi nukleotida itu terdiri atas 1 fosfat, 1 gula, dan juga 1 basa nitrogen. Maka di sini jumlahnya ada 6 nukleotida. Jawabannya yang C. Nomor 13, perhatikan urutan basa nitrogen pada rantai sins DNA berikut. Urutan basa nitrogen yang terbentuk pada kodon adalah, jadi di sini sudah diketahui rantai sensnya, rantai sens DNA-nya.
kita diminta untuk mencari rantai codon atau mRNA-nya. Nah, kalau mRNA berarti tinggal kita salin ya, yang awalnya dari ATG menjadi UAC, lalu TTT menjadi AAA, GAC menjadi CUG, lalu CTA menjadi GAU, CCG menjadi GGC, dan yang terakhir GCT akan menjadi CGA. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 14, perhatikan tahapan-tahapan sintesis protein berikut. Urutan tahap sintesis protein yang benar adalah, yang pertama sintesis protein itu diawali dari DNA di dalam nukleus membentuk RNA duta. Kemudian RNA duta akan meninggalkan nukleus menuju sitoplasma lalu mendekat pada ribosom. Selanjutnya, RNA transfer membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom sesuai dengan kodon pada RNA duta. Kemudian, asam-asam amino dirangkai sesuai dengan urutan kodon pada RNA duta. Dan yang terakhir, kodon stop akan bertindak sebagai terminator dan terbentuklah molekul protein. Nah, yang sesuai dengan urutan di sini adalah jawaban yang B. Nomor 15, perhatikan tabel berikut. Perbedaan antara DNA dan RNA yang benar adalah nomor 1, bentuk DNA-nya rantai pendek dan susunannya double helix. Bukan ya, kalau DNA itu dia adalah rantai panjang, sedangkan RNA adalah rantai pendek dan tunggal. Yang nomor 2, letaknya. Kalau DNA di nukleus, kloroplas, dan juga mitokondria, betul. Untuk RNA ada di nukleus, sitoplasma, dan ribosom, itu juga betul. Yang nomor 3, komponen gulanya. Kalau DNA adalah deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa, betul. Nomor 4, basa nitrogennya, DNA di situ ada urasil. Salah ya, kalau urasil itu dimiliki oleh RNA, sedangkan DNA memiliki timin. Berarti yang nomor 4 ini kurang tepat. Yang nomor 5, kadarnya DNA tetap, sedangkan RNA tidak tetap. Nah, ini betul. Kalau DNA memang kadarnya tetap. Karena memang DNA sendiri kan materi genetik yang diturunkan kepada induknya, sedangkan RNA fokusnya berfungsi sebagai sintesis protein. Jadi di sini jawaban yang benar adalah 2, 3, dan 5, D. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Untuk nomor 16 sampai dengan 30 akan dilanjutkan di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.